وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang memuliakan seluruhnya, sekaligus kita Rabbuna Jalla wa'ala, yang Allah berikan untuk kita bersama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Kita akan senantiasa mohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk melekatkan nikmat itu ke semuanya hingga kelak di saat Allah mengambil nyawa kita dalam husnul khatimah. Yang kedua, bab yang muliakan kita bahas di hari ini pembahasan pada bab baru, bab yang cukup rumit terkait tentang masalah darah kebiasaan wanita, yaitu babul haidi, bab tentang masalah haid. Perlu kita tahu bersama, meskipun ini kaitannya tentang masalah hukum, tentang masalah kewanitaan, tetap dalam hal ini seorang laki-laki wajib untuk mempelajarinya. Tetap dalam hal ini seorang laki-laki wajib untuk mempelajarinya. Baik dia adalah seorang suamikah, baik dia seorang anakkah, apalagi seorang calon suami. Membuka kemungkinan calon istrinya akan tanya pada calon suaminya, "Mas, mau tanya sebelum kita nikah tentang hal ini gimana?" Misalnya calon suami sampainya dengan sangat jelas, sangat detail, sangat indah, itu nilai plus untuk bagi calon mertua serta calon istrinya. Perlu kita tahu bersama, jamaah yang Allah muliakan, untuk masalah darah wanita ini ada 3 pembagian. Yang pertama adalah darah haid, yang kedua adalah darah nifas, yang ketiga adalah darah istihadah. Untuk 2 darah pertama, darah haid dan darah nifas, ini adalah darah wanita yang sehat, wanita-wanita yang normal. Untuk yang ketiga, darah istihadah, adalah ketika seorang wanita mengalami penyakit, dan itu bukan darah sehat tapi darah tidak sehat. Yang pertama kita bahas terkait masalah haid adalah siklus bulanan yang dialami oleh seorang wanita. Bisa jadi dia 1 bulan sekali, bisa jadi dia 1 bulan 2 kali, bisa jadi 1 bulan atau 2 bulan sekali, atau bisa jadi 3 bulan sekali. Kemudian untuk darah nifas adalah darah yang keluar dari seorang wanita dengan faktor sebabnya adanya proses kelahiran. Untuk 2 darah ini atau 3 darah ini, para ulama berselisih paham atau khilaf dalam masalah pendapat mereka tentang pembahasannya, sehingga memungkinkan nanti dalam pembahasan kita nantinya kami sebutkan beberapa pendapat agar sekiranya kita bisa jadi beda dengan sahabat kita tahu alasannya satu sama lain. Kita tahu alasannya satu sama lain. Contoh misalnya, jangankan masalah ini, masalah haid, masalah dunia pun kita kadang-kadang juga berselisih paham. Saya ambil contoh tentang masalah menu masakan. Bapak pirsa sayur sop, itu dalam masalah pengolahan bumbu ada 2 macam. Yang pertama, berambang, bawang, merica, garam itu digongso. Digongso dalam bahasa Indonesia itu ditumis duluan. Jadi yang namanya berambang, bawang serta beberapa tanaman ini digongso dulu hingga setengah matang, kemudian diulek hingga dicolongkan dalam airnya, diproses hingga matang. Cara yang kedua, semuanya diulek dalam posisi mentah, dimasukkan nanti ketika masak hingga matang.
Jadi proses ini pun ada dua macam yang berbeda dalam masalah dunia. Apalagi dalam masalah fikih tersebut pula yang kita bahas nanti ada khilaf antara orang-orang syariah atau orang-orang dalam usul fikih dan ilmu fikih serta pendapat terkait tentang masalah orang-orang dalam dunia kedokteran. Terkait tentang masalah darah haid ini, Bapak Ibu muliakan, serta darah nifas, para ulama sepakat bahwasanya hukum darah haid dan hukum darah nifas hukumnya itu najis. Hukumnya itu najis. Kenapa najis? Ada beberapa dalil di sini yang perlu kami bawakan, yaitu dalam kisah Asma binti Abi Bakrin. Siapa Asma, Bapak Ibu? Saudaranya siapa? Saudaranya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah di antara sahabiah yang banyak memberikan kontribusi dalam banyak ilmu-ilmu keislaman serta membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam proses hijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Asma sempat menceritakan dalam satu kisah bahwa ia menceritakan bahwa ja'at imra'atun ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sempat datang seorang wanita mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kemudian ia berkata dengan pertanyaan semacam ini. Kemudian dia berkata dengan pertanyaan semacam ini, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita ihdahuna tahidu fi thawbi. Ya Rasulullah, bagaimana menurut panjenengan misalnya ihdana tahidu fi thawb, salah satu dari kami para wanita mengalami masa haid hingga kemudian haid tersebut, darahnya tersebut mengenai pada thawb, pada pakaian kami. Perhatikan jawaban Rasulullah SAW ketika wanita menyatakan kaifan tasna'u, bagaimana seorang wanita ketika pakaian terkena darah haid. Beliau menjawab dengan satu kalimat ini, Nabi dawuh tahuttuhu, nek memang darah haid itu mengenai tubuh atau bagian dari pakaian kalian, yang pertama adalah tahuttuhu, tolong kalau memang darahnya nanti mengering misalnya gitu, tahuttuhu dengan kering. Kerik dalam bahasa Indonesia congkel gitu. Mengerik dalam bahasa Indonesia apa? Bukan jangkrik ngerik lo ya. Mengerik. Masa mencongkel? Yes, dikerik ngono lah istilah dalam bahasa Jawa. Mengeriknya. Kalian kerik dia sampai terkelupas semua sisa-sisa darah kering haid. Loh, katanya darah haid itu menggumpal, nanti kita bahas. Darah haid memang punya sifat tidak mudah kering, tapi bisa kering. Apabila kering, tahuttuhu, kau kelupas, kau kering sampai terkelupas. Yang kedua, bukan cuma satu kali saja. Yang kedua, kata beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tsumma takrusuhu bil ma." Setelah dengan kering tadi, setelah terkelupas tersebut, takrusuhu bil ma, dengan ucek. Nah, ini ucek dalam bahasa Indonesia apa? Nama Pak, diucek, ucek. Bukan dibilas, beda lagi bilas nanti yang ketiga itu. Diucek dalam bahasa Indonesia apa? Masa diucek ya bodoh ya. Memang enak bahasa Jawa dalam terjemahan itu. Rasulullah menyatakan, "Summa takrusu bil ma." Jenengan setelah kerik tadi mencongkel hingga hilang bekas-bekasnya, jenengan ucek dicampur pakai air hingga kemudian gak ada sisa sama sekali. Yang ketiga kemudian beliau menyatakan watandahu, dan kemudian dibilas dengan air. 3 proses. Yang pertama adalah dikerik, dicongkel hingga terkelupas. Yang kedua, diucek dengan cara menggunakan air agar tidak ada sisa lagi yang tersisa dalam baju yang kena haid tersebut. Yang ketiga, baru kemudian dibilas, disiram pakai air. Jadi nggak cuma disiram, diucek, dikerik, kemudian baru dibilas yang terakhir.
Ini dalil pertama dengan ulama yang menyatakan darah haid termasuk darah nifas di sana hukumnya adalah najis dan wajib untuk dihilangkan dari baju yang terkena darah tersebut. Kita tahu bersama dalam hukum fikih syarat sebuah nilai ibadah, terutama ibadah mahdhah, ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala baik itu salat ataupun dalam masa pelaksanaan haji, hendaknya pakaiannya suci dari yang namanya najis. Tidak ada sisa najis sama sekali. Kalau ada sisa najis maka itu adalah di antara pembatal-pembatal ibadah mereka. Dimaksimalkan, dihilangkan duluan. Yang kedua di antara dalilnya adalah dalam surat yang kedua, dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-222. Ketika Allah berfirman dalam satu kalimat ini, ketika orang-orang bertanya pada Rasulullah SAW tentang hukum haid, di mana Allah menyatakan wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka yang Muhammad tanya kepada panjenengan terkait tentang masalah hukum haid, dan Allah menyatakan qul huwa adha, katakan ya Muhammad, haid itu adalah sesuatu yang ada. Dinamakan ada adalah kotoran alias najis. Ini terdapat para ulama menyatakan bahwasanya darah haid, darah nifas itu semuanya najis. Hingga Allah menyatakan fa'tazilun nisaa fil mahid, untuk kalian kalangan umat Islam atau kalian kaum muslimin, jauhilah wanita, jangan dikumpuli ketika posisi haid. Itu nanti akan ada pembahasan khusus tentang masalah istihadah. Apakah boleh dikumpulikah ataukah tidakkah? Nifas pun apakah boleh dikumpulikah? Ulama sepakat haram dikumpuli untuk nifas, juga termasuk orang-orang yang haid. Kemudian Bapak Ibu yang memuliakan, terkait tentang masalah para ulama yang sempat mereka berselisih paham terkait masalah batas usia awal kali seorang wanita mengalami haid. Batas usia awal wanita mengawali haid. Yang kedua, batas terakhir kapan seorang wanita berhenti dari haid, yang kita kenal dengan istilahnya monopause atau menopause. Istilah-istilah kedokteran Mbak ya, gak sekolah kedokteran keren bingung ya negarian. Masa-masa usia menopause atau monopause, wallahu ta'ala alam yang betul yang mana. Sempat ada di antara mereka menyatakan batasan untuk wanita yang pertama kali mengalami haid tidak ada batasan sama sekali, karena membuka kemungkinan berbeda antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, berbeda antara satu genetik dengan genetik yang lain, hingga muncul satu pendapat di antara para ulama yang menyatakan membuka kemungkinan seorang ananda pertama kali mengalami haid adalah usia di 9 tahunnya. Usia di 9 tahunnya. Apa alasan yang pertama di antaranya? Kisah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dinikahi Nabi usia usia 6 tahun. 6 tahun dinikahi Nabi, usia 9 tahun itu awal mula Aisyah tinggal serumah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Membuka kemungkinan dikumpuli pun usia 9 tahun. Itu pendapat pertama. Ada pernyataan kemudian, loh kok cek namanya cilik wis dikawin. Ibu, bapak yang memuliakan, adat itu menjadi hukum. Membuka kemungkinan saat itu usia 9 tahun anak menikah hal yang wajar. Termasuk kalau misalnya ada pernyataan menyatakan Nabi itu suka anak kecil. Ngapunten Bapak Ibu memuliakan, adat zaman dahulu kala banyak raja-raja Eropa menikah di usia kecil. Contoh Raja Perancis. Nanti kalau kita buka dalam kitab sejarah, Raja Perancis namanya saya lupa, entah Philip atau Milip, saya nggak tahu namanya. Dia nikah
usia antara 11 hingga 10 tahun. Dengan pasangan lebih muda tentunya. Ini sebuah adat bahwasanya terbukti ketika Rasulullah menikahi Aisyah tersebut, seorang tokoh Quraisy paman beliau bernama Abu Lahab pun nggak protes. Ada yang dengan temukan sebuah kisah Abu Lahab memprotes Nabi menikahi Aisyah. Halo, menemukan kisah nggak jenengan? Ketika Rasul menikahi Aisyah, Abu Lahab masih hidup. Apakah jenengan temukan kisah Abu Lahab, Ubay bin Salul yang di Madinah sana, atau orang-orang kafir memprotes Nabi menikahi Aisyah? Ada kisah apa tuh? Jangan temukan di situ. Halo, belum atau tidak? Tidak kita temukan. Ini sebagai bahasanya saat itu adat dari masyarakat di sana, anak usia balik itu 9 tahun dan bisa dinikahkan. Yang kedua, ada kisah lain yang cukup unik terkait dalam satu kisah dari sebuah ucapan ulama salaf, entah Imam Asy-Syafi'i atau siapa rahimahullah ta'ala, yang ia menyatakan ra'aitul jadata fi wahid wa isyrina aman. Saya melihat seorang wanita usia 21 tahun telah menjadi nenek, telah menjadi seorang nenek. Kalimat ini membuka kemungkinan dia 9 tahun telah menikah hingga kemudian hamil, usia 10 tahun punya anak, dan anak tersebut usia 9 tahun menikah dan usia 10 tahun punya anak, sehingga di usia 21 tahun tersebut wanita pertama tersebut telah menjadi seorang nenek. Pernah dengar Pak Ibu yang memuliakan, seorang ibu melahirkan anaknya plus anak yang ia lahirkan melahirkan cucunya di usia yang sama, sehingga cucu sama anak usianya sama, sepantaran. Ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Ibu duwe anak, ibu itu anak meneh, anak iki sekalian duwe anak bareng ya. Kita temukan nggak kira-kira? Ada. Jadi bukan hal yang aneh. Sehingga pendapat ini menyatakan bahasanya batasan awal seorang wanita itu haid, mengalami haid adalah di usia ketika dia usia 9 tahun. Termasuk ada satu riwayat hadis yang cukup lemah. Hadisnya lemah, di mana Nabi menyatakan kalimat ini, idza balaghatil jariyatu tis'a sinin fayyal mar'atu. Ketika seorang anak perempuan telah mencapai usia 9 tahun, maka anak ini telah mencapai usia balik. Hati-hati ibu yang Allah muliakan serta bapak yang Allah muliakan, membuka kemungkinan anak-anak zaman sekarang usia lebih muda lagi mencapai baliknya. Usia 8 tahun sudah menstruasi, 7 tahun sudah menstruasi, gara-gara diantaranya katanya sih kakek mangan PT Horen. Tapi PT Horen jenengan, PT Horen itu kan gemuk atau tua sebelum waktunya, dipercepat usianya, dipercepat gemuknya, sehingga anak kita suka sekali makan ayam semacam itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian diantaranya pembahasan tentang masalah kapan wanita terakhir dalam usia haid itu berhenti. Para ulama berselisih paham, meragukan pendapat ini. Sebagian di antara mereka menyatakan 50 tahun. Ada yang menyatakan gak ada batasan. Gak ada batasan, sama sekali gak ada batasan. Sehingga ada beberapa pengobatan modern yang memberikan suntikan beberapa hormon. Seorang wanita hingga usia 60 tahun pun mengalami yang namanya haid atau siklus haid. Ini yang paling paham tentunya para dokter. Apakah suntikan tersebut hingga wanita usia 60 ke atas tahun tersebut mengalami haid, apakah betul-betul mengalami ovulasi ataukah tidak? Tahu istilah ovulasi? Tahu istilah ovulasi? Ketika ovarium pembuahan tidak terjadi, sehingga sel telur kemudian meluruh, rontok menjadi menstruasi. Lah ada di antara para ibu-ibu ini
memberikan semacam teori pengobatan dari para dokter dengan penyuntikankah atau dengan cara apa-apa hingga hormon mereka menjadi subur hingga usia 60 tahun ke atas mengalami menstruasi. Pertanyaan kemudian seperti ini, apakah betul darah yang keluar tersebut adalah hasil dari ovulasi? Apakah ovariumnya senantiasa menghasilkan yang namanya sel telur di usia renta tersebut? Yang jelas, dalam ayat Al-Quran di surat At-Tolak, surat yang ke-65 di ayat yang ke-4. Tadi surat apa Pak Ibu yang Allah muliakan tentang masalah hukum haid yang dinyatakan najis? Ayat 222. Sekarang surat At-Tolak, surat 65 di ayat yang ke-4. Allah menyatakan tentang masalah wanita menopause, bukan menopause tapi menopause. Dalam tafsir ini diterjemahkan kalimat bukan mono tapi menopause. Meno artinya adalah mens, pause, stop. Ketika Allah menyatakan wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum, dan ada di antara wanita-wanita, perempuan-perempuan yang tidak mengalami haid lagi atau menopause min nisaikum, di antara wanita-wanita kalian yang kalian nikahi, misalnya inirtabatum, kalian ragu tentang hitungan masa iddah wanita menopause. Waliyadzubillah Pak, misalnya seorang suami menceraikan istrinya di usia tuanya, kasihan Pak, jangan dilakukan. Seorang suami memisahkan istrinya di usia senja, tolong jangan dilakukan. Dalam ayat ini Allah menggambarkan ada para suami yang menceraikan istrinya di masa-masa ia berhenti dari menstruasinya. Allah menganggap inirtabtum, misalkan ragu hitungannya, Allah menyatakan fa'iddatuhunna salasatu ashhurin, maka masa iddah wanita menopause tersebut adalah 3 kali atau 3 bulan, salatu ashhur. Beda dengan ketika wanita subur, maka masa iddah salatu quru, 4 kali masa quru, masa kali suci. Untuk wanita haid, untuk wanita menopause, masa iddahnya adalah salatu ashhur selama 3 bulan. Ini kaitan tentang masalah batasan ketika wanita mengalami masa menopause. Yang berikutnya pula Bapak muliakan tentang masalah lama haid. Kita belum masuk pada hadis yang 117. Kita bahas dulu awal-awal sebagai dasar di sini terkait dengan masalah lama haid yang diamali seorang wanita. Tentang lama haid yang dialami oleh seorang wanita, ada 3 pendapat. Yang pertama adalah pendapat dari kalangan Hanafiyah. Pendapat dari kalangan Hanafiyah, ada batas minimal, ada batas maksimal. Kalangan Hanafiyah menyatakan bahasanya batas minimal mereka wanita haid ini adalah 3 hari. Batas minimal masa haid. Contoh misalnya dia haid, kemudian muncul ada pada hari yang kedua warna merah kecoklatan, tetap itu haid. Hingga pada hari yang ketiga ada muncul warna kuning, dianggap tetap itu haid. 3 hari. Ada lagi masa maksimal. Di kalangan Hanafiyah menetapkan bahasanya masa maksimal haid itu adalah 10 hari. Lebih dari 10 maka dianggap itu darah. Lebih dari 10 hari maka itu dianggap darah penyakit atau istihadah. Dari kalangan Malikiyah, mereka menetapkan dua-duanya tanpa ada batasan sama sekali. Batas minimal tidak ada batasan, batas maksimal pun tidak ada batasan. Dalam artian membuka kemungkinan seorang wanita batas minimal haidnya cuma setengah hari. Pagi dia menstruasi, sore sudah nggak keluar lagi, bersih sampai sekian minggu kemudian. Membuka kemungkinan pula seorang wanita mengalami masa haid nggak cuma 1 hari, nggak cuma 20 hari, nggak cuma 28 hari, bahkan sampai 30 hari. Ini pendapat kalangan Malikiyah.
Pendapat jumhur ulama yang diambil oleh kalangan Syafi'iyah serta kalangan Hanabilah, mereka menetapkan untuk batas minimal haid tersebut membuka kemungkinan yang batas minimalnya adalah cuma 1 hari. Jadi 1 hari seorang ananda itu haid, hari kedua, ketiga sampai seterusnya hingga masa haid yang kedua itu muncul lagi 1 hari pula. Itu masa minimal mereka. Pendapat yang kedua, pendapat ini pula di kalangan ulama Syafi'i serta Hanabilah tentang batas maksimal haid itu adalah 15 hari. Dalam artian selepas 15 hari tersebut maka hukumnya adalah darah penyakit alias istihadah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana pendapat kalangan orang-orang dari dunia medis? Sempat ada para dokter menceritakan bahwasanya dalam dunia medis siklus haid seorang wanita nggak cuma yang namanya 15 hari, antara hitungan hingga 7, 21 hingga 28 hari. Masa menyatakan bahwasanya dalam dunia haid ini pembahasan cukup rumit. Dalam ahli fikih pun mereka berselisih pendapat, termasuk orang-orang kedokteran pun terkadang punya pendapat yang berbeda, yang mereka lebih paham dalam masalah penelitian siklus haid dari seorang wanita. Tadi batas maksimal dari kalangan Syafi'iyah serta Hanabilah 15 hari. Tapi dosen kedokteran menyatakan membuka kemungkinan lebih dari itu. Bisa jadi 28 hari. Seperti pendapat dari Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Saya masuk sekarang tentang pembahasan terkait hakikat darah yang keluar berwarna kuning atau keruh atau coklat atau butek. Kuning, cerah, coklat atau butek. Apa butek dalam bahasa Indonesia, Mbak? Keruh. Ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat terkait tentang masalah darah yang keluar dari siklus wanita yang berwarna coklat, keruh atau budak. Pendapat pertama bersumber dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha yang sempat beliau menyatakan satu kalimat ini, kunna la na'uddu safrata walal qudrata syai'an. Kami, kata Ummu Atiyah menyatakan, kami dulu, di masa kami dulu tidak menganggap darah yang keluar bernama safrah. Sufra itu kekuningan, wal kudrata termasuk warnanya keruh, enggak kami anggap sama sekali itu adalah haid. Hingga pada pertama menyatakan untuk darah berwarna coklat atau keruh itu bukan darah haid, baik di awal menstruasi ataupun di akhir menstruasi. Dalam riwayat Bukhari yang lain dinyatakan bahwasanya beliau menyatakan bahwasanya kunna la na'uddu as-safrata wal kudrata ba'da tuhri syai'an. Lebih jelas dari beliau, Ummu Atiyah menyatakan kami tidak menganggap darah kuning yang keluar dari kami atau darah butek yang keluar dari kami setelah kami bersuci. Setelah kami bersuci, gak kami anggap itu menstruasi. Membuka kemungkinan setelah ibunda mandi besar, ia suci, setelah 2 hari kemudian muncul lagi udara kecoklatan. Dalam bahasa kita ngekor istilahnya, buntut. Entah kecoklatan kah atau mungkin butek kah dan sebagainya. Tentu ibu yang lebih paham. Makanya dari sini seorang laki-laki wajib belajar masalah ini pula untuk berikan penjelasan baik kepada anak-anaknya atau anak didiknya atau bagi para ananda laki-laki untuk calon istrinya. Pendapat yang kedua, mereka menetapkan bahwasanya untuk darah coklat, darah kekuningan tetap dianggap sebagai darah haid, baik muncul di awal maupun muncul di akhir. Contoh misal, belum waktunya untuk masa siklus menstruasi ternyata muncul darah coklat, maka pada waktu itu menyatakan itu sudah haid, itu masuk haid, nggak perlu sholat. Termasuk misalnya ketika seorang wanita telah mandi besar, telah selama 7 hari menstruasi
hingga bersuci setelah 2 hari, suci nggak keluar, hari yang ke-8 atau hari yang ke-10 muncul darah coklat, langsung dianggap itu menstruasi, nggak sholat lagi. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, Pak. Benar, pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, jika darah coklat tersebut, ada darah kuning tersebut, keluar sebelum munculnya masa siklus haid. Saya ulang lagi. Ketika darah kuning atau darah kera tersebut muncul sebelum masa siklus haid, maka tidak dianggap sebagai darah haid. Dari pendapat ketiga yang kedua menyatakan, jika penghujung masa haid tersebut keluar darah coklat, keluar darah kuning, maka itu tetap dianggap haid sampai betul-betul keluar cairan bersih atau bening. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Terlebih jika telah bersih, muncul lagi darah tersebut, maka dianggap itu darah haid. Wis suci loh ya. Muncul lagi kemudian, pendapat ketiga menyatakan tetap dianggap darah haid. Maka hal yang wajar ketika misalnya ada para pendapat ulama ini berselisih satu sama lain, tinggal panjenengan mengambil pendapat yang terkuat nantinya dari pendapat yang diambil oleh kalangan sahabat, terlebih kalangan sahabiah. Kita masuk sekarang Pak Ibu muliakan pembahasan masalah haid itu apa sih? Babul haidi. Kami bawakan di sini dari kitab Minhatul Alam Syarh Bulughul Maram sebagai tambahan penjelasan terkait masalah penjelasan apa itu babul haid serta apa itu darah haid secara bahasa atau secara syar'i. Yang pertama, terkait dengan masalah makna haid secara bahasa. Secara bahasa, haid adalah sesuatu yang mengalir. Sesuatu yang mengalir atau sesuatu yang memancar secara bahasa. Setelah kaidah syar'i ada pernyataan apa arti darah haid, di mana penulis menyatakan darah haid itu adalah damun tabi'iyatun atau damun tabi'atun yakhruju min qa'ri rahimi. Dinamakan darah haid adalah damun tabi'atun, darah yang keluar secara tabiat wanita. Jadi wanita itu punya kebiasaan keluar darah haid setiap bulannya, atau setiap 2 bulannya, atau setiap beberapa waktu momen tertentu. Dan darah ini bukan darah yang aneh, tapi darah tabiat, darah yang muncul dari wanita-wanita yang sehat walafiat, bukan karena penyakit. Yakhruju min qa'ri rahim, yang berasal dari qa'r. Qa'r itu bagian dalam rahim, bukan bagian luar rahim. Kalau bagian luar rahim, maka itu pasti darahnya adalah darah istihadah. Wabil khusus lagi ketika membekakan dalam rahimnya atau membekakan dalam kemaluannya, maka itulah darah-darah yang keluar dari wanita bernama darah istihadah, bukan darah dari wanita yang normal. Ya'tadul unsa, di mana menjadi kebiasaan seorang wanita, idza balaghat fi awqatin ma'lumatin, ketika telah sampai dalam usia balik dalam waktu tertentu. Tadi saya menyatakan bahwasanya para ulama berselisih paham kapan wanita pertama kali mengalami usia haid. Paham sekilas? Paham sekilas? Mulai mumet? Mulai mumet Bapak? Ada pertanyaan kira-kira bapak-bapaknya? Pak, aku ngerti Pak, modelnya apa sih Pak? Ikhlasnya nonton Pak saya Pak. Yang paling paham jenengan tentunya, dengan pasangan panjenengan. Dulu di zaman sahabat Bapak memuliakan, kalangan wanita tersebut tanya bisa langsung melalui para istri Nabi hingga jumpa dengan Rasulullah secara langsung. Untuk Aisyah radhiyallahu anha, saya ditanyai, seringkali beliau meminta yang cotton semacam kados kapas yang disenggolkan ke darah yang di kemaluan wanita tersebut untuk Aisyah lihat.
apakah ini darah haidkah ataukah ini darah istihadokah? Jadi hakimnya adalah Aisyah langsung. Kalau ada kekuningan, dia menyatakan ini adalah sufra. Kalau misalnya dari itu segar, luar biasa, gak berbau, maka itu adalah darah istihadah. Kalau kental, pekat, baunya gak enak, itu pasti darah haid. Itu yang kami jelaskan nantinya tentang ciri-ciri darah haid tersebut. Beberapa poin dari penjelasan di atas. Pertama adalah haid itu adalah darah tabiat wanita dan fitrah wanita, dan bukan darah fasad atau bukan darah yang rusak, bukan keluar karena sakit, bukan keluar karena luka atau yang lain sebagainya. Dan darah ini adalah darah yang Allah tetapkan sebagai ketetapan bagi seluruh wanita. Termasuk ada satu kisah dari Aisyah radhiyallahu anha, dari bunda kita Ummahatul Mukminin, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang sempat ketika beliau haji. Saat beliau haji, kemudian beliau haid dan beliau menangis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya orang haji, Pak, haid, gak bisa apa coba? Gak bisa tawaf. Kenapa gak bisa tawaf? Tawaf itu wajib wanita adalah suci, bersih dari semuanya. Dan tawaf ini ketika orang tawaf wajib dalam keadaan suci, mirip kayak sholat. Dia posisi tawaf ngentut, wajib pulang dari awal. Misalnya dia telah muter Ka'bah hingga 6,5 sampai rukun Yamani, jelang yang Hajar Aswad, kapan disinggol uang pakat misalnya gitu. Pulang dari awal, harus dia wudu lagi. Mungkin nggak kira-kira? Mungkin, Pak. Ngempet ngentut dari tawaf yang ketiga, ngempet ngentut deh. Yang toh 6,5 disenggol ngarap-harap, semua petut gitu. Dia wajib pulang dari awal. Aisyah menangis, nggak bisa tawaf dia. Nabi dawuh kemudian, hada syai'un katabahullahu ala banati Adam. Ya Aisyah, haid ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan khusus bagi semua anak wanita dari kalangan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Jadi semua wanita dari anak-anak Adam Allah tetapkan untuk haid tersebut adalah hal yang lumrah dan wajar. Hingga beliau menyatakan membesarkan hati Aisyah, faf'ali ma yaf'alul hajj. Ya Aisyah, masih banyak tentang aktivitas haji yang bisa jangan lakukan. Baik itu yang namanya sa'i, baik itu yang namanya mabit di Mina, baik itu yang namanya jamarat, wukuf di Arafah, hingga mabit di Musdalifah dan lain sebagainya. Kecuali kata Rasulullah, ghairu alla tatufi bil bait, cuma satu, jangan tawaf di kawasan Masjidil Haram hatta tathuri, sampai dia dengan kemudian suci. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua dari kalimat tersebut, dari pembahasan tentang masa mana haid ini darah tabiat sesuai fitrah masing-masing wanita, dan setiap wanita pun berbeda keadaan haidnya. Tentang kapan lama masa haidnya, kapan datang masa haidnya, warnanya bagaimana, dan bagaimana ia bersuci nantinya, berbeda masing-masing tiap wanita. Yang ketiga, darah haid itu darah tabiat, dan darah istihadah itu bukan darah tabiat tapi darah penyakit. Darah haid keluar dari bagian dalam rahim, sehingga ketika darah istihadah itu adalah sesuatu yang dibawanya rahim. Kalau darah istihadah berasal dari yang dibawanya rahim, entah mulut rahim atau bagian kemolo dari wanita yang mengalami kebengkakan atau kerusakan atau luka di sana. Kita masuk membahas tentang masalah hikmah adanya darah haid. Apa fungsi darah haid itu aslinya? Asalnya dari mana? Fungsi darah haid ini asalnya adalah asupan makanan untuk bayi yang tersambung dari tali pusarnya ke dalam yang namanya rahim di seorang ibunda. Itu kan nempel. Tali pusar dengan rahim ibunda itu ada tali penyambung darah. Itulah fungsi asupan gizi untuk Anda janin dari rahim seorang wanita. Ketika anak ini lahir, darah haid tersebut
berubah menjadi air susu yang bisa dikonsumsi seorang ananda. Dan sedikit dari wanita itu hamil ketika mengalami yang namanya haid. Sedikit ada wanita hamil mengalami masa haid. Apakah ada? Secara teoritis itu ada. Secara teoritis itu ada. Tapi orang dokter membantah. Orang dokter membantah bahwasanya menyatakan tidak mungkin wanita hamil itu kemudian haid. Gak mungkin dalam dunia medis. Tapi secara fakta ada beberapa keadaan sedikit di antara wanita hamil mengalami masa siklus haid. Taunya dari mana? Bentuk darah, bau darah. Mereka taunya dari situ. Termasuk pula dari pendapat para ulama fikih menyatakan ada di antara para ibu yang menyusui anandanya dengan lancar dua-duanya, dari baik yang kanan ataupun kirinya dikonsumsi maksimal oleh ananda, sehingga ibunda tersebut tidak mengalami siklus haid ketika dalam musim menyusui. Termasuk dalam hal ini pula sebagian ulama dari dunia kedokteran, mereka menyatakan kalau ingin kontrasepsi alami dengan cara menyusui. Kontrasepsi alami menyusui diantaranya. Syekh Abdul Al-Fauzan rahimahullah ta'ala, penulis kitab Minhatul Alam, menyatakan bahwasanya masalah itu rumit, banyak hal yang samar. Wabil khusus lagi, permasalahan utama adalah ketika zaman ini berkembang, banyak para wanita menggunakan wasail man ilham, menggunakan obat-obatan pencegah hamil. Obat apa itu kira-kira? Obat apa pencegah hamil itu, Pak? Kontrasepsi. Biasa Bapak ini biasa ibu gak dikon ngombe ngono biasa. Betul Pak nggih? Alhamdulillah. Boleh nggak konsumsi obat kontrasepsi? Boleh, untuk menyempurnakan susuan. Untuk penyempurnaan susuan agar anak itu nantinya sempurna susuannya, boleh peka menggunakan kontrasepsi untuk pengaturan jarak kelahiran, boleh. Walaupun sebagian ulama melarangnya. Tapi untuk membatasi jumlah kelahiran, membatasi itu yang diharamkan. Tapi kalau untuk mengatur jumlah kelahiran atau kapan waktu kelahiran, perbolehkan. Sebagian menyatakan perbolehkan. Atau yang kedua, di antara dikonsumsi oleh wanita ini adalah man'un haid, obat-obat yang mencegah haid. Dan biasanya diminum untuk wanita-wanita ini ketika akan haji atau umroh. Perhatikan ibu bapak yang muliakan, sempat kejadian banyak di kalangan jamaah haji dan umroh ini sudah mengonsumsi obat untuk pencegah haid, ternyata masih keluar. Dibantah oleh para dokter kemudian. Ketika seorang ibu atau seorang wanita konsumsi obat pencegah haid tapi melanggar tata cara peminumannya, maka membuka kemungkinan itu darah yang keluar adalah darah haid. Tapi ketika misalnya seorang wanita mengonsumsi obat pencegah haid tersebut atau hormonal pencegah haid tersebut dengan SOP yang pasti, berapa kali sehari dikonsumsi, jam berapa konsumsinya, misalnya kemudian dia keluar darah, dipastikan oleh mereka itu bukan darah haid, tapi itu darah kotor, darah penyakit, bukan darah hormonal. Sehingga beliau menyatakan di sini rumitnya luar biasa masalah haid ini, Pak. Terkait dengan masalah kaidah, bagaimana kita tahu kalau itu darah haid? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab Manhajus Salikin memberikan tentang masalah bagaimana seorang tahu itu darah haid ataukah tidak. Yang pertama menyatakan wal aslu fid damil ladzi yusibul mar'atu, bahwasanya secara usul darah wanita itu darah haid. Secara usul, secara pokok pembahasan, wanita keluar darah itu apa? Darah haid itu pastinya. Annahu haidun, pasti itu haid.
bila haddin di sinihi, tanpa ada batasan kapan keluarnya awal dari seorang wanita mengalami haid, baik dari sisi usia, baik dari awal ataupun akhirnya itu. Wala qadarihi, termasuk kadar lama haid, membuka kemungkinan cuma setengah hari, membuka kemungkinan cuma 1 hari ataupun cuma 3 hari dan lain sebagainya. Wala takarrurihi, termasuk kaitan tentang masalah kapan pengulangan haid ini terjadi, apakah rutin pada tiap bulannya pada minggu tertentukah, ataukah bisa jadi dia mundur ataukah dia akan semakin maju. Wallahu ta'ala alam. Yang kemudian beliau menyatakan pula, illa in atbaqadamu al mar'ati, kecuali ketika terjadi pada seorang wanita awsara la yanqati'u anha illa yasiran, keluarnya banyak dan berhenti darah tersebut kecuali sebentar saja. Setelah sebentar berhenti, muncul lagi darah itu banyak lagi, muncul keluar senantiasa. Beliau menyatakan fa innaha tasiru mustahadhatun, maka dari semacam ini adalah mustahadhah atau istihad. Paham kira-kira Bapak? Mulai ngantuk? Mulai ngantuk? Saya ulang lagi. Bapak-bapak nggak paham. Bapak-bapak mau gawe tok gitu. Harusnya paham Pak, karena ngeten Pak, ngapunten nggih. Untuk para suami, kapan seorang suami bisa senang-senang dengan istrinya? Kalau dia paham hukum ini, itu aman jaya Pak. Nek gak paham, nafsu gak kuat, kepingin loh kok abang sih, misalnya gitu. Kayak tinggu tak bisa dah. Hingga kemudian dia emosi tok, mentol boleh liana gini. Nah ini diantara ilmu untuk kita pahami bersama, agar apa nantinya kita paham sama-sama antara suami dengan istrinya. Termasuk kamu tempat nanti ketika istihadhah itu ada hukum yang menyatakan wanita istihadhah boleh dipakai, boleh hubungan badan. Cuma rata-rata itu sakit, Pak. Nyeri, sakit. Betul Ibu ya? Gak wani jawab Ibu ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir menyatakan, wal aslu fid damil ladzi yusibul mar'atu wa haid. Darah asal wanita itu haid. Bila hadir di sini gak ada batasan usianya, kapan lamanya, wala qadari termasuk kadar lamanya ia haid, wala takarruri termasuk asal pengulangannya. Bisa sebulan sekali di minggu yang sama, di awal minggu kah, tengah minggu kah, atau mungkin akhir minggu kah. Membuka kemungkinan bulan enggak seperti itu. Illa anat taqaddamu al mar'ati, kecuali ketika ada itu keluar banyak. Awsara la yanqati'u anha illa yasiran, apalagi dari itu keluar kemudian berhenti cuma sebentar aja, banyak cuma berhenti satu ketika bentar toh, entah setengah hari atau 1 hari, kemudian keluar lagi, fa inna tasiru muhastahadhah, maka dari istihadhah. Terkait masalah ciri darah haid, ada penjelasan di sini. Ciri darah haid yang pertama adalah pekat, bukan encer. Pekat, hitam pekat. Makanya ada satu kalimat dari Rasulullah SAW terkait hadis yang ke-117 nantinya, dari kisah Fatimah binta Abi Hubaysh radhiyallahu anha, sempat ia mengalami istihadhah hingga tanya pada Rasulullah SAW, dan Nabi menjawab, inna damal haidi damun aswadu, darah haid itu warnanya hitam, bukan hitam pekat kados HP ini Pak, enggak. Bukan darah biru, bukan warna hijau kayak huluk itu enggak, darahnya hitam pekat, merah tapi hitam pekat. Damun aswad, yaitu darah hitam pekat, yu'raf, dan diketahui, dikenal. Dikenal dari mana? Adanya irfun, adanya bau. Baunya bagaimana ibu-ibu yang paham? Baunya enggak enak, baunya anjir-anjir piye gitu loh. Sampai tahu ngambu? Enggak tahu ngambu Pak, alhamdulillah enggak tahu ngambu. Gak tau ngambu aku. Kalau tanya mau ngerti anjir-anjir piye, kan dari kitab penjelasan seperti itu. Yang pertama cirinya pekat, nggak encer. Yang kedua, baunya nggak enak. Yang ketiga, bukan darah yang mudah beku. Kita kalau luka, itu ada darah yang mengalir atau keluar cepat beku. Lah darah haid ini bisa kering tapi tidak mudah untuk beku. Ini ciri-ciri darah haid. Kemudian Bapak memuliakan,
Kita masuk pada hadis yang ke-117. Betul Pak, hadis 117 sekarang. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, rata-rata berita masalah haid atau istihadah ini pasti bersumber dari perantara istri para Nabi sallallahu alaihi wasallam atau istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, para istri Nabi, entah dari Aisyah, entah dari Zainab binti Jahsy atau yang lainnya. Nggak mungkin wanita tanya langsung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungkan Pak Ibu, otomatis. Nah, dalam kisah ini Aisyah perantara, ia menyatakan bahwasanya inna Fatimah binta Abi Hubais, bahwasanya Fatimah binta Abi Hubais ini kanat mustahab, sempat mengalami masa istihadah, keluar darah banyak, darahnya banyak keluar. Faqala Rasulullah SAW Nabi Daud kepada beliau, inna damal haidi, wahai Fatimah, dinamakan darah haid itu adalah damun aswadu yukraf, darahnya itu hitam atau menghitam dan sangat dikenal oleh kalangan wanita. Dari kepekatannya, dari warna dan dari bau serta kekentalannya. Ia belum menyatakan fa idza kana dzalika, kalau keluarnya seperti itu tadi, wis hitam atau menghitam serta dia kental dan baunya luar biasa, kalau adanya kayak gitu tadi, famsiki minas sholati, tolong ya Fatimah jangan sholat, itu darah haid, tidak wajib untuk sholat. Faidakan al-akhar, tapi misalnya darahnya nggak seperti itu, nggak hitam pekat, nggak kental, nggak bau, beliau menyatakan fatawaddohi, jadi kan bisa wudhu, wasolli, dan bisa juga untuk sholat. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai, disebutkan oleh kalangan ulama seperti Ibnu Hibban dan Ibnu Hakim, tapi diingkari oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi. Dalam kalimat terkait tentang masalah darah selain dari haid tersebut, kami beritakan tadi, itu darah-darah yang keluar bukan dari qa'rir rahim, bukan dari dalamnya rahim, tapi dari sesuatu yang di bawahnya rahim. Adnar rahim, sesuatu yang di bawahnya rahim di sana. Berarti tentang masalah bengkaknya rahim kah? Luka pada leher rahim kah? Ataukah bengkak pada leher rahim kah? Atau adanya luka atau pembengkakan dalam kemaluan wanita sehingga darahnya bukan dari asal rahim. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dari ibu ada pertanyaan, Ibu? Kalau kita bisa bedakan Pak yang muliakan, ada satu tulisan di sini, handbook Pubertas Muslimah. Dalam handbook tersebut ada perbedaan antara darah haid dan darah istihadah dari warna, konsistensi, bau, membeku, serta kekentalan. Yang pertama, terkait masalah pengamatan darah haid dan istihadah, terkait masalah warna, untuk darah haid umumnya warnanya merah tua atau menuju ke arah hitam. Tapi kalau darah istihadah itu merah segar. Merah segar. Terkait masalah yang kedua, masalah konsistensi. Untuk darah haid itu keras dan kaku. Tapi kalau misalnya konsistensi mulai dia itu membeku, istihadah bisa lunak dan empuk darahnya. Untuk masalah bau, tadi saya jelaskan darah haid baunya luar biasa, yukraf, sangat dikenal. Tapi dari istihadah tidak berbau, darahnya seperti darah yang keluar biasa. Untuk masalah pembekuan, apakah darah haid mudah membeku? Tidak mudah untuk membeku. Untuk darah istihadah mudah untuk membeku, cepat membekunya. Kekentalan, darah haid sangat kental. Darah haid sangat kental. Untuk darah istihadah itu encer dan kurang kental. Ada pertanyaan? Mulai jelimet, mulai mumet, odo Pak. Sampai jam berapa Pak saya di sini? Sampai jam 6. Yakin tak Pak? Kaidah
dalam memahami darah istihadah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan bahwasanya dalam kitab beliau Minhajus Salikin, faqad amaraha Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam an tajlisa adataha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk para wanita-wanita ini mengikuti perhitungan darah haid dan tidak sholat sesuai dengan perhitungan biasanya. Adatnya seorang wanita berapa lama itu berbeda. Ketika telah tahu bedanya, adatnya berapa lama darah itu keluar, darah haidnya keluar, maka wanita itu boleh itu tidak sholat. Fa in lam takun laha adatun, kalau nggak paham adatnya, membuka kemungkinan wanita bingung. Biasanya kadang sedino, kadang telung dino, kadang limang dino, kadang pitung dino, nggak jelas. Kalau memang nggak bisa seperti ini, adatnya nggak tahu, wa ila tamyiziha, dibedakan dari jenis darah. Yang pertama adat, kebiasaan, membedakan darah haid sama istihadah. Kalau biasanya 3 hari, ditemukan di sana 3 hari, 3 hari. Kalau 1 minggu, 1 minggu. Dan normalnya 6 hingga 7 hari. Normalnya. Gak normal ada 1 hari, ada yang 3 hari, ada 4 hari, ada 5 hari. Gak normal lagi ada lebih dari 15 hari, sehingga 28 hari. Pertama adat. Yang kedua, membedakan antara darahnya. Apakah berbaukah atau tidak berbaukah? Apakah kentalkah ataukah tidak kentalkah? Ataukah membukukah mudah sekali beku atau tidak beku? Dilihat dari situ. Wa ilam takun laha tamyiz, kalau cara kedua nggak bisa membedakan tentang masalah jenis darah, wa ila adati nisa'i ghalibah, kembalikan kepada adat kebiasaan wanita secara umum. Dalam artian baik itu dari pihak keluarganya secara nasab atau dari pihak kabilah, sukunya. Suku Jawa dengan suku Kalimantan itu genetiknya beda. Membuka kemungkinan siklus darahnya pun berbeda untuk darah haidnya mereka. Nek wanita tersebut nggak bisa tahu tentang masalah adat kebiasaan keluarnya darah haid, nggak bisa membedakan jenis darah haid, lihat dari yang namanya nasab dia. Lihat ibunya dia, lihat kakaknya dia, lihat adiknya dia. Berapa lama mereka haidnya, itu yang jadi patokan. Atau yang kedua, lihat dari adat sukunya dia, dari kabilahnya dia. Bagaimana adat mereka secara umum. Masih tata ayam, entah 6 hari atau 7 hari kah, walau ta'ala alam. Inilah saya nyatakan tadi Pak, pembahasan darah haid itu ribet, belimet dan juga mumet. Ada pertanyaan? Jelas atau bulat ini Pak Ibu? Jelas atau bulat ini kira-kira? Hadis yang pertama sudah paham kira-kira? Sudah masuk suruk buatan ini Pak? Sudah berapa lama tadi? 15 menit? Lebih nggih? Berarti lebih dari waktunya nih Pak, 6 sampai jam 6. Itu saja Pak pertama kali yang bisa kami sampaikan bahasa masalah haid. Nanti insya Allah pada bulan akan datang kita akan melihat tentang masalah istihadah. Ada 3 keadaan. Yang pertama adalah orang-orang yang telah punya kebiasaan haid secara adat. Itu orang-orang yang disebut dengan kalimat mu'tadah. Kelompok yang kedua adalah para wanita yang nggak punya kebiasaan tentang masalah siklus haidnya. Tapi orang-orang ini bisa membedakan dari darah haidnya. Inilah orang-orang yang mu'tadah. Atau kelompok yang ketiga, orang-orang yang muhayyirah, yaitu para wanita yang bingung dengan yang namanya kebiasaan serta membedakan antara darah ini dan darah yang lainnya. Sehingga kelompok ketiga ini diambilkan dari kelompok yang orang-orang melihat dari siklus masyarakat, lingkup nasab serta orang-orang dari kabilah atau sukunya dia.